Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Sebelumnya kami dari kelompok satu akan membawakan materi input dan output dari mata kuliah pemrograman satu. Sebelumnya, kami akan memperkenalkan masing-masing anggota dari kelompok satu. Yang pertama yaitu Dadan Fatur Rahman, yaitu saya sendiri. Selanjutnya, Dan saya Rizky Putra Maulana. Dan saya Muhammad Adrian. langsung saja kita langsung masuk ke materi. Materi yang pertama yaitu tentang tiga komponen program komputer. Yang pertama, yang pertama ada yang dinamakan input. Input adalah nilai yang dimasukkan ke program. Input biasa atau informasi yang diberikan kepada program untuk diproses. Input bisa berasal dari berbagai sumber seperti keyboard, mouse, file, sensor, atau perangkat lainnya. Terus ada untuk komponen yang kedua yaitu proses. Proses adalah langkah-langkah untuk mengelola input menjadi hal yang berguna. Terus yang ketiga komponen output. Output adalah hasil dari pengolahan input. Output berproses, yang mana proses ini dilakukan oleh program. Output kemudian dapat ditampilkan kepada pengguna atau user dan juga bisa disimpan dalam bentuk file, ditampilkan di layar, dicetak atau dikirim ke perangkat lainnya. Untuk materi selanjutnya Ya, akan dibawakan oleh rekan saya, Rizky. ada tiga kelas utama pada Java, yaitu yang pertama ada kelas scanner. Kelas scanner di Java adalah sebuah kelas yang digunakan untuk membaca input dari penggunaan melalui keyboard. Yang kedua ada kelas buffer reader, digunakan untuk membaca input dari file dan jaringan. Kelas ini menyediakan metode untuk membaca teks baris demi baris, karakter demi karakter, dan string. Yang ketiga ada kelas konsol, menyediakan metode untuk berinteraksi dengan pengguna melalui konsol. Konsol adalah antarmuka baris perintah, command line interface, yang memungkinkan pengguna untuk memasukkan teks dan menerima keluaran dari program. Kita ambil yang pertama yaitu mengambil input dengan class scanner. Adapun contohnya yaitu next line dan next in. Boleh ditunjukkan, Mas? Pada contoh ini, kita menggunakan next line untuk membaca input teks dari pengguna nama dan menyimpannya dalam variabel string. Kita juga menggunakan metode nextin untuk membaca input angka, yaitu usia, dan menyimpannya dalam variabel integer. Mari kita lihat hasil outputnya. Ya, kurang lebih seperti itu hasil dari nextin dan next line. Berikutnya yaitu ada next double dan next boolean. Berikut adalah contoh penerapannya dalam pemrograman. Penjelasan dari shortcut yang ini yaitu loop while true akan terus berjalan sampai input valid diterima. Di dalam loop, coba baca input double dan boolean menggunakan next double dan next boolean. Jika terjadi input mismatch, exception, tampilkan pesan error dan konsumsi input yang telah menggunakan scanner next. Setelah input valid diterima, keluar dari loop dan ditampilkan nilai input. Di run programnya. Ya, seperti itu hasil pemrograman dan penerapannya. Yang kedua, yakni mengambil input dengan kelas bufferreader. Untuk menggunakan bufferreader, perlu juga menyertakan IO exception dan input stream reader. Import java.io.bufferreader yaitu membaca teks dari aliran input karakter melalui buffering pada karakter yang dibaca untuk memungkinkan pembacaan karakter array dan string. Yang kedua ada import java.io.inputStreamReader, yakni digunakan untuk membaca karakter dari aliran input byte. Kelas ini bertindak sebagai jembatan antara aliran input byte yang hanya dapat membaca byte dan karakter Java yang merupakan unit dasar untuk representasi teks. Yang ketiga ada import java.io.io exception, ya menangani
pengecualian exception yang mungkin terjadi selama operasi input atau output. IO exception adalah bagian dari paket java.io dan merupakan kelas pengecualian yang mencakup berbagai kesalahan I atau O, seperti kegagalan membaca atau menulis file, gangguan dalam komunikasi jaringan, dan sebagainya. 3. Mengambil input dengan kelas konsol. Buffer reader menggunakan metode readline untuk mengambil input konsol, biasanya digunakan di command line, tidak bisa digunakan di NetBeans. Ini contoh shortcut-nya. Dan ini adalah contoh shortcut Java IO Console. Kelas konsol menyediakan metode untuk berinteraksi dengan input dan output. Dan saya menggunakan variabel string. Ini adalah contoh di run-nya. Dan kalau berhasil, dia akan memunculkan yang kita input. Kan output. System.out.print digunakan untuk menampilkan teks atau nilai variabel ke konsol tanpa menambahkan karakter baris baru di akhir output. Ini berarti output berikutnya akan berada di baris yang sama. Selanjutnya system.out.println digunakan untuk mencetak teks atau data lainnya ke konsol diikuti dengan baris baru. Setiap pemanggilan println akan menambahkan baris baru setelah output. Selanjutnya system.out.format. Metode ini mengambil string format dan sejumlah argumen yang akan diformat dan ditampilkan sesuai dengan string format tersebut. Dan ini contoh shortcut system out print dan println. Ini untuk contoh print, system out print. Jika kita merankannya seperti ini. Nah, dia cuma sebaris. Dan kalau sistem out println, kalau dijalankan seperti ini, dia akan ke garis baru. Saya menjabarkan dua println. Kesimpulannya untuk print dan println satu print itu menampilkan teks apa adanya, dan println itu menampilkan teks dengan menambahkan baris baru. Di format ada 4 fungsi format. Untuk yang pertama yaitu %s, yaitu menampilkan nilai string. Yang kedua ada %d menampilkan nilai desimal. Yang ketiga ada %f menampilkan bilangan pecahan. Dan yang terakhir ada %n atau garis miring n atau /n ya, menampilkan baris baru. Ini fungsinya hampir mirip dengan println. Langsung saja kita ke prakteknya. Baiklah, di sini saya sudah mempunyai source code-nya, ini saya rangkum menjadi satu file ya. Di sini ada fungsi format %s, %n, %d, dan %f. Langsung saja kita run. Nah, di sini adalah output-nya ya, atau hasilnya. Pada bagian nama, yaitu di bagian sini, dia menampilkan %s, yang mana s ini adalah nilai string ya, dan ditambahi dengan %n, yang dimana n ini adalah menambah baris baru. Nah, untuk bagian data di sini, mohon maaf, pada bagian usia di sini ada angka ya, yang dimana diwakili pada source code-nya itu %d, atau fungsi atau nilai dari desimal. Terus dilanjuti dengan kalimat tahun %n, yang dimana %n ini balik lagi tadi fungsinya untuk menambah baris baru. Kenapa digunakan di sini? Karena jika %n dihilangkan, maka dia akan melanjutkan ke kalimat berikutnya, yang dimana kalimat berikutnya yaitu adalah kalimat atau kata gaji ya. Dan yang terakhir yaitu %d, yang dimana mewakili nilai dari desimal. Di sini ada pada output nilai pecahan dengan 2 desimal. Baiklah, cukup sekian materi tentang fungsi format kali ini. Demikianlah presentasi dari kelompok 1. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh.